Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Ya, baik. Di pagi hari ini di video kali ini kita akan membahas masih tentang persoalan PPDB ya. Karena ini ada berita terupdate untuk sekolah dasar atau SD itu dibuka tahap 3 dan untuk SMP, SMA dan SMK itu masih ada tahap 2 ya. Jadi yang terbaru adalah untuk SD nih. Di SD itu ada tahap 3, kemudian di SMP itu ada tahap 2 dan SMA, SMK juga tahap 2. Nah, sekedar informasi dan diralat sedikit dari video kemarin bahwa di jalur inklusi itu ternyata bangku kosongnya itu sudah langsung dilimpahkan ke jalur afirmasi yang prioritas kedua. Jadi kan afirmasi ada dua prioritas. Prioritas pertama itu anak-anak inklusi, kemudian prioritas dua itu tadi KJP, DTKS, KPJ. Jadi kalau misalkan di inklusinya tidak ada yang mengisi, dia sudah langsung terlimpahkan di jalur afirmasi tahap 2. Jadi yang tersisa di tahap 2 itu adalah untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK, yang tersisa di tahap 2 itu adalah hanya yang pertama tidak lapor diri dan yang kedua adalah dari jalur PTO ya. Jadi kalau ada yang tidak lapor diri maka dilimpahkan ke tahap kedua dan PTO itu pindah tugas orang tua atau guru itu dilimpahkan ke tahap 2 tidak ada yang mengisi ya. Jadi teman-teman bisa mengecek sekarang nih sudah bisa nih di pagunya, jadi nggak perlu ngecek seperti kemarin satu-satu. Teman-teman bisa langsung ngecek di pagunya. Yang pertama ya, teman-teman masuk dulu ke website ppdbjakarta.go.id, kemudian pilih jenjangnya, jenjang SMP, SMA atau SMK. Nah, di sini kita coba di SMP, kemudian ambil jalurnya jalur tahap kedua, itu diklik, kemudian nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, teman-teman tinggal pilih pagu ya, klik pagu, kemudian di sini sudah tertera semua ada 290 sekolah di DKI Jakarta yang bangkunya masih kosong, yang masih tersisa. Jadi keseluruhan nih, total SMP di Jakarta ada 290 sekolah yang bangkunya masih kosong. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri kira-kira sekolah mana yang ingin teman-teman masuki. Jadi ini tidak lagi terpaku dengan zonasi dan tidak lagi terpaku dia memiliki KJP atau tidak, dia memiliki PIP atau tidak, dan tidak diseleksi berdasarkan umur. Jadi diseleksinya itu berdasarkan nilai akhir prestasi akademik, kemudian pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Jadi ada 290 sekolah SMP negeri di Jakarta yang masih tersedia bangku kosong. Nah, bangku kosongnya variatif ya, banyak, ada yang kayak di SMP Negeri 1 ada 8, terus 2 ada 6, 3 ada 11. Nah, teman-teman kan ini kan hampir seluruh di DKI Jakarta nih. Misalkan teman-teman domisilinya di Jakarta Timur, teman-teman tinggal klik aja yang ini, pilihan semua kota atau kabupaten pilih. Nah, ini teman-teman bisa milih sesuai dengan domisili teman-teman aja, tempat tinggal teman-teman. Misalkan teman-teman tinggal di Jakarta Barat, tinggal diklik Jakarta Barat, maka ada 50 sekolah di Jakarta Barat yang bangkunya masih kosong dengan jumlah yang bervariasi. Ada 4, 5, 6, 12. Di SMA SMP 54 itu ada 12 bangku kosong. Terus di 63 ada 12, di 82, 83, terus banyak ini ada 50 sekolah di Jakarta Barat. Kemudian misalkan teman-teman di Jakarta Pusat itu ada 36 sekolah yang bangkunya masih kosong. Jadi teman-teman bisa milih ya sesuai dengan pilihan sekolah teman-teman. Kemudian juga ada Jakarta Selatan ada 65 sekolah yang bangkunya masih pada kosong, lumayan, ada 12, 11, 15, 3, 9, 6. Memang kuotanya tidak sebanyak di jalur-jalur sebelumnya, tapi ini lumayan lah untuk bisa diterima lah ya, bisa bisa mencoba untuk masuk. Ini Jakarta Selatan kita coba ada, oh, Jakarta Selatan ada 65, kemudian di Jakarta Timur itu ada 95, paling banyak di Jakarta Timur, bangku-bangku sekolah yang masih memiliki bangku kosong, karena ada sekolah yang sampai bangku kosongnya itu 64 kalau nggak salah tadi saya lihat. Coba kita cek ya, di Jakarta Timur itu SMP berapa ya tadi? 64 bangku kosong, itu sangat banyak. Jadi teman-teman bisa yang di Jakarta Timur, nah ini mana tadi? Nah, ini SMP Negeri 192 itu sampai 54, jadi hampir kurang lebih satu kelas lebih, karena satu kelas itu kan ada 34, jadi satu kelas lebih nih, kemudian hampir dua kelas itu. Kemudian tadi saya melihat, nah ini mana ya tadi? Nah, ini SMP Negeri 222, ada 53 bangku kosong, kemudian
Ada lagi SMA Negeri 263 46 siswa bangku kosong. Jadi banyak sekali dari 95 sekolah ini Jakarta Timur banyak sekolah yang masih memiliki bangku kosong dan banyak juga menerima daya tampungnya di bangku kosong tersebut. Jadi teman-teman bisa manfaatin ya untuk teman-teman yang ada di Jakarta Timur, silakan bisa langsung pilih sekolah yang bangkunya masih kosong. Kemudian di Jakarta Utara kita lihat di Jakarta Utara di SMP 21 itu 7, 23 itu 4. Jadi ini di Jakarta Utara ada 39 sekolah yang bangkunya masih kosong, yang masih tersedia bangku kosong. Kemudian kita cek di sini kuotanya nggak terlalu banyak ya, paling banyak 14, 15. Biasanya di bawah 10 semua. Ini SMA, SMP Negeri 143 ada 17 siswa. Kemudian ya hanya ada 39, 290 ada 13 siswa. Nah, begitupun untuk di SMA tinggal dipilih saja menunya, masuk dulu ke websitenya, kemudian pilih jenjang SMA, kemudian masuk ke tahap 2. Nah, di SMA ini ada tahap PPDB bersama tahap kedua. Jadi ada dua nih ya. Yang pertama kita ambil tahap yang kedua saja. Kemudian di sini teman-teman bisa mengecek sama seperti yang tadi di SMP, klik pagunya, kemudian dilihat di sini ada 115 sekolah yang bangkunya masih kosong sesuai dengan jurusannya ya. Jadi sesuai dengan peminatannya daya tampungnya. Misalkan di SMA Negeri 1 IPA-nya masih ada 5 bangku kosong, IPS-nya nggak ada. Nah, teman-teman tinggal pilih sesuai domisili teman-teman semua. Mau pilih di Jakarta Barat misalkan ada 17 sekolah yang tiap-tiap sekolah masing-masing mempunyai peminatnya bervariasi. Jadi teman-teman bisa dilihat. Memang tidak banyak seperti yang di SMP, karena ini adalah sisaan bangku kosong. Jadi kalau misalkan ada satu sekolah jurusannya bangkunya sudah terisi semua ya berarti dia tidak menerima lagi, hanya menerima bangku yang masih tersisa saja seperti misalkan IPA, bahasa, jika dia masih ada daya tampung maka di situ tertera seperti ini. Jadi teman-teman kalau yang di Jakarta Barat tinggal dicek, di Jakarta Pusat juga sama. Di Jakarta Pusat ada 13 sekolah SMA negeri yang masih bangkunya kosong sesuai dengan jurusannya. Kemudian di Jakarta Selatan juga ada 28 sekolah yang bangkunya masih kosong. Silakan dicek sendiri oleh teman-teman. Kemudian Jakarta Timur ada 39 sekolah yang bangkunya masih kosong. Oh tidak, hanya ada beberapa sekolah yang bangkunya kosong. Jadi ada beberapa yang sudah penuh, ada yang beberapa kosong. Jadi teman-teman bisa ngecek aja di sini. Kemudian di Jakarta Utara itu ada 17 sekolah negeri yang masih SMA negeri yang bangkunya masih kosong. Jadi bisa dicek di sini teman-teman. Ada beberapa jurusan yang ada 3 jurusan dan ada 2 jurusan. Jadi tinggal dipilih saja. Dan ini tidak sesuai dengan zonasi. Jadi teman-teman bebas milih SMA tersebut. Tidak terpatok oleh zonasi karena seleksinya berdasarkan nilai akhir prestasi akademik, kemudian pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Jadi untuk teman-teman yang masih ingin berjuang di tahap 2 silakan langsung daftar saja di jenjangnya masing-masing, kemudian pilih sekolahnya. Ini cara melihat pagu yang sudah tertera pada website PPDB. Jadi ini fix bangku kosong yang tertera di sekolah tersebut. Begitu teman-teman, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan langsung diketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.